event. Kebetulan kerjasama juga membantu kerjasama dengan pusat, nanti di pusat olahraga nasional. Kita bisa lihat, bisa berarti menggunakan aparat dan juga ada monitor. Ini juga salah satu kerjasama yang sangat baik ya. Kita berharap bisa terus support PBSI yang mana memang secara para bisa membuka prestasinya untuk kepada sponsor-sponsor dan terutama Politon. Saya juga ucapkan terima kasih atas kerjasama ini dan semoga bisa terus lanjutan. Pak Budi, ini kerjasama dengan Politon kan tadi ada kolaborasi olahraga dan teknologi. Mungkin bisa dijelasin Pak kolaborasinya di Indonesian Open kayak gimana sih penggabungannya? Ya, Politron kan sebagai satu industri teknologi yang cukup advance, itu pasti banyak mengembangkan terutama di visualnya. Disitulah nanti kita betul-betul memanfaatkan teknologi visual itu untuk membentuk suasana yang berbeda di Istora, dari pintu gerbang sampai barikade sampai di dalamnya. Kita pengennya paling tidak kalau pernah lihat NBA itu kurang lebih suasananya kan seperti ini. Jadi jangan kaget, untuk di luar pun nanti sangat meriah ya. Itu bukan mungkin daya tarik nanti orang itu datang walaupun tidak nonton mungkin, tapi kalau datang di dalam merupakan ajang semua pecinta bulu tangkis untuk bisa hadir dan menikmati suasana yang lain dari kehadiran Politon Indonesia Open. Jadi apa sih yang membedakan Indonesian Open sekarang sama yang event-event sebelumnya? Tadi dikatakan ada interaksinya nanti bisa seperti apa? Memang bagaimana memastikan yang ini menjadi seperti pesta rakyat? Ya, kalau pesta rakyat pasti kita ada dua hal. Yang pertama, apapun yang kita lakukan itu harus bisa terjangkau oleh mereka. Jadi kita tidak akan berikan harga yang tidak bisa terjangkau. Satu itu. Keduanya pasti kita pengen namanya pesta, jadi orang itu bisa berinteraksi dengan siapapun, termasuk proses penunjangnya. Kita memang sangat fokus untuk bisa membawa keluarga-keluarga Indonesia untuk bisa datang, karena kelanjutan dari pembinaan bulu tangkis Indonesia sangat tergantung dari keluarga-keluarganya, apakah mereka membawa putra putrinya untuk berlatih bulu tangkis enggak, dorong putra putrinya untuk mencintai bulu tangkis enggak. Semakin banyak mereka mendorong itu, maka regenerasi yang dari sekarang untuk Pak Sekjen ini akan tetap bisa terjaga sustainability. Itu yang akan kita pilih. Yang keduanya, yang ketiganya ya pasti kita ingin memberikan kebanggaan dan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap bulu tangkis kita sendiri. Kalau masyarakatnya tidak mencintai dan mendukung bulu tangkis, ya kita susah. Karena bulu tangkis merupakan salah satu olahraga yang pernah memberikan kebanggaan dan kebesaran buat Indonesia di dunia. Ya, tantangannya sebenarnya udah diri kita sendiri. Ambisinya terlalu besar. Karena tadi kita pernah jadi the best event in the world, kita pengen balik nostalgia, pengen jadi seperti itu. Karena sebelumnya jujur aja Indonesia ini pernah mendapatkan beberapa catatan, mungkin sebentar tidak resmi sih dari KPR, kok tidak seperti dulu. Ini yang mungkin jadi tantangan buat kita untuk bisa kembalikan lagi kebanggaan dunia terhadap bulu tangkis Indonesia. Ini yang nggak gampang. Paling nggak dari 3 aspek. Satu, bagaimana kita melayani para tamu-tamu kita. Ya. Kemarin sudah terbukti bahwa kehadiran tamu-tamu betul dilayani dengan baik. Bagi contoh aja, walaupun di seri 500 depan warming up-nya kita sudah 3 court. Biasanya itu paling 2 court, itu kan 3 court. Kemudian pelayanannya juga pelayanan besar. Kemudian servis kita mulai dari kedatangan di bandara sampai dengan hotel sudah dikembalikan pada mereka, termasuk pelayanan dari visanya. Kemarin mereka sempat kaget, visanya sekarang begitu murah. Ya. Karena kita memang betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik. Kita nggak pernah mencoba untuk mendapatkan benefit lain dari situ, karena kita memang betul-betul memberikan kesan positif dari semuanya. BWF mengakui itu satu hal yang luar biasa yang sekarang perubahan yang terjadi di Indonesia. Itu yang akan kita jaga. Jadi tamu-tamu akan datang, di samping memang Indonesia kan tadi saya katakan bahwa pemain-pemain itu sangat senang kalau ada Indonesia, karena pemain Indonesia itu sangat sportif. Siapapun didukung asal mainnya bagus, memberikan empati, didukung.
layanan juga bagus. Dan insya Allah juga mereka tidak